Baik, setelah kita menyelesaikan kolom yang pertama, kita lanjutkan untuk menyelesaikan kolom yang kedua. Nah, sekarang pertama kita harus menentukan berapa jumlah tray-nya, kemudian umpannya masuk pada tray yang nomor berapa, dan refraktasinya berapa. Sebelum kita bisa menyelesaikan neraca massa dan panas di dalam kolom distilasi ini. Nah, untuk tujuan itu kita menggunakan shortcut kolom. Jadi kalau ini disparator, kemudian ini ada shortcut kolom. Distillation shortcut. Jadi separator, kemudian ini ada ya di separator, kemudian ini ada shortcut kolom. Jadi kita pasang di sini shortcut kolom. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini sudah muncul ini. Kita beri nama ini bottom specs. Ya, untuk specs-nya. Kemudian ini D1 untuk distilatnya. Bottoms-nya ini B1. Kemudian ini condenser duty C1. Misalnya C1 duty. Ini kita beri nama reboiler duty. R rep 1 duty. Oke. Nah, sekarang yang kita mau kita hitung adalah yang di sini. Maka umpannya kita ambil dulu, kita tutup, kemudian kita ini klik 2 kali. Umpannya speknya adalah sama seperti yang di bottom. Maka kita bisa menggunakan define from stream ini untuk mengopi semua data yang ada di bottoms ke data di aliran ini. Diklik 2 kali, kemudian ini kita pilih bottoms. Oke, kemudian oke. Nah, maka ini sudah terkopi semua data yang ada di sini, baik molar flow-nya, suhunya, tekanannya, dan kondisi operasi, dan semuanya. Nah, sekarang kemudian ini kita klik 2 kali untuk mengisikan parameter-parameternya. Jadi untuk parameter kita klik di sini parameter yang diperlukan adalah light key in bottoms. Light key in bottoms berarti in bottoms adalah di produk 3. Light key-nya berapa? Yaitu 3,4 mol per jam. Nah, sekarang ini kita harus jadikan menjadi fraksi mol. Kemudian heavy key in distilat itu adalah berarti distilat adalah produk 2. Heavy key-nya adalah ini toluen 0,1 mol per jam. Ini kita ubah menjadi fraksi mol untuk kita isikan di sini. Nah, untuk itu kita hitung menggunakan ini Excel. Jadi ini sudah saya kopikan di sini. Jadi ini sama. Ini D1. Nah, ini salah yang ini. Ini yang D1 produk 2 adalah ini 0 ya, yang pertama. Yang ini 0. Kemudian ini 28258,1 dan yang terakhir 0,1. Sedangkan yang ini produk 3 ini 0 ya. Ini 0, kemudian ini 3,4. Kemudian ini 84,6. Kemudian yang ini 5. Ini 00 ya. 0, 0, baru 3,4. Kemudian 84,6. Dan yang terakhir 5,1. Oke. Jadi ini 0, 28,1. 0, kemudian ini 0,1 untuk yang D1, kemudian 258,1,
dan yang terakhir 0,1. Nah, jadi ini adalah jumlah totalnya, sum dari semua ini. Nah, sekarang fraksi molnya kita hitung. Jadi ini sama dengan 0 dibagi dengan ini. Nah, kalau mau copy ini kita tambah dolar semua, tekan F4 kalau di Windows. Kemudian kita copy. Nah, ini juga kita copy sum-nya. Jumlahnya 1, ini juga sama, ini sama dengan ini dibagi dengan ini, kemudian ini kita beri tanda dolar, ini bisa langsung dolar, sehingga kalau di copy tidak berubah. Nah, maka sebentar, ini light key komponennya adalah, jadi ini diulangi dulu. Nah, jadi light key komponen adalah yang ada di bottom, yang ada di bottom, ini 3,4 ini. Jadi ini untuk light key komponennya. Ya. Ini light key komponen, sedangkan yang heavy key komponennya adalah fraksi berat yang ada di distilat. Jadi yang fraksi beratnya adalah yang ini. Ya. Jadi ini yang ada di distilat. Jadi ini adalah heavy key, ini light key. Nah, ini kita masukkan ke sini tadi. Jadi ini 0, ini bisa tapi ya ini untuk light key komponen. Kita kembali ke HYSYS. Ya. Kita masukkan untuk komponennya adalah tadi light key-nya adalah yang ini. Berarti apa ini? Yang light key komponennya adalah yang ini, benzen ya, benzen. Jadi ini benzen, kita isi. Nilainya adalah 0,00365. Kemudian heavy key komponennya yang ada di distilat. Heavy key komponen adalah yang ini, toluen. Nanti ini kita isi toluen. Kemudian nilainya adalah yang dari sini tadi, ya yang ini. Nanti yang ini yang kita isikan. Oke. Nah, ini kita isi sama dengan ini 0,0004. Ini masih koma. Oke. Nah, sekarang condenser pressure-nya. Tadi condenser pressure-nya di sini adalah 20 psi. Ya. Kemudian ini juga untuk kolom kedua dari hitungannya kemarin menggunakan bubble point, tekanan bubble point. Karena tekanannya lebih kecil daripada 20 psi, maka diambil yang minimum ya, 20 psi. Nah, external refractive ratio-nya berapa? External refractive ratio-nya kita sudah dapatin 1. Jadi kalau 1,3 dari minimal, berarti ini bisa kita hitung. Ya. 1,215 dikalikan dengan, berarti ini sama dengan 1,215 kali 1,3. Berarti 1,3 atau 1,5795. Berarti ini kita isikan 1,5795 di sini. 1,5795. Oke. Nah, maka ini sudah dihitung. Jadi ini oke. Berarti kita bisa lihat hasilnya, berapa jumlah kolomnya dan seterusnya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita lihat di performance. Performance, maka kita bisa dapatkan sini. Jumlah minimum tray-nya adalah 15, actual tray number-nya 31,9, optimal fit state-nya ada di 25 atau 26. Kemudian ya ini yang kita masukkan untuk kolom nanti ya. Jadi ini yang nanti kita masukkan untuk yang di kolom yang sesungguhnya. Jadi kita setelah ini kita pasang kolom. Oke. Jadi ini kita pasang kolom distilasi, yang ini distillation kolom.
Kita pasang di sini. Ya. Oke. Ini kita pasang di sini, kemudian kita mulai masukkan. Ya. Jadi kita klik 2 kali. Kemudian ini inletnya tadi adalah stream yang di bottoms. Nah, jumlah tree-nya dari yang shortcut kolom tadi adalah 31,9 ya, berarti kita isi 32. Nah, ini masuknya ada di 25 atau 26 ya. Kita pasang misalnya 25. Nanti di 25. Oke. Nah, kemudian kita ini pasang sebagai total kondensor. Kita pilih di sini total kondensor. Nah, di sini kita bisa pasang di sini adalah bensin produk. Namanya, kemudian di sini namanya kita beri nama toluene recycle, jadi nanti ini yang di recycle. Sementara toluene recycle. Kemudian ini energinya, aliran energinya harus diisi. Misalnya C duty 2. Misalnya ini. Nah, 2. Kemudian ini juga aliran energi juga diisi R duty 2. Oke, nah setelah semuanya diisi, jadi ini opsional tidak perlu diisi. Kemudian kita klik next. Ya. Ini kita ambil yang defaultnya saja, langsung next. Nah, kemudian condenser pressure. Ya. Tadi tekanannya adalah kita sudah tetapkan 20 PSI. Kita isi 20. Ya, dari perhitungan tekanan double kolom. Oke, setelah diisi bisa kita klik next. Ya. Nah, kemudian ini opsional. Ya. Opsional, temperaturnya ini bisa kita kosongkan dulu. Nah, kemudian liquid rate, reflux liquid rate-nya kita tahu ya dari hitungan ini tadi bahwa liquid rate yang ada di atas distilatnya ini 258,4 ya. Bisa kita isikan yang ini 258,4. Ya, jadi ini kita bisa isikan di sini 258,4. Sementara ini dulu kita isi. Nah, kemudian klik done. Nah, ini maka akan muncul seperti ini. Ya. Jadi ini belum diisi. Nah, sekarang kita lihat di monitor. Klik monitor. Di sini yang diisi adalah reflux rasionya masih kosong, distilat rate-nya sekian. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di sini yang tadi light key sama heavy key-nya, ya kita tambahkan speknya ya. Kita tambahkan speknya bahwa yang ada di ini tadi adalah toluene ya. Jadi ini 0,1 ini ini metan ya. Ini yang ada di produk 2 heavy key komponennya adalah toluene ya. Jadi kita produk 2 kita ambil, kita tambahkan speknya. Jadi di sini kita tambah spek, add spek. Nah, kemudian tadi adalah kolom komponen flow. Kita klik kolom komponen flow. Baik. Nah, ini adalah yang untuk ini tadi, berarti untuk yang toluene ya, untuk toluene dulu. Ini kita mana tadi? Ini kita isi yang untuk toluene di D1 toluene. Ya, jadi yang di distilat toluene streamnya diambil dari benzen produk. Ya. Moses Marina Flu, spek value-nya adalah sama dengan yang ini, 0,1. Ya. Kita pasang 0,1. Komponennya toluene. Ya, ini komponennya adalah toluene. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi spek. Ya. Kita bisa ambil
kolom komponen flow, add spec. Nah, sekarang yang ini untuk yang lead komponennya benzen ya, yang ada di bottom di satu benzen. Nah, kemudian diambil dari bottom produk, ya, toluen recycle-nya, nilainya adalah produknya ini 3,4, ya, ini benzen 3,4. Nah, komponennya adalah benzen. Oke. Nah, sekarang ini masih derajat kebebasannya 1. Nah, tapi ini yang dibutuhkan cuma ini. Maka ini kita nonaktifkan, ini juga kita nonaktifkan. Maka di sini ada degree of freedom-nya 2. Kita ganti yang ini tadi. Ini kita klik, kemudian ini kita klik. Maka sudah kita dapatkan penyelesaian dari kolom ini karena sudah converge, ya. Sudah konvergen. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Sekarang kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Kolom profil ada fit produk, ya. Ada kalau kita lihat di plotnya, nah kita bisa lihat di hasilnya seperti ini worksheet. Kalau di composition-nya sudah kita dapatkan seperti ini, ya. Ya. Jadi ini sudah kita selesaikan untuk kolom yang kedua, ya. Jadi dengan menggunakan shortcut kolom kita bisa memprediksi awal dari kolom distilasi ini. Nah, jadi kalau kita lihat di benzen produk, kita lihat di composition-nya, basisnya kita ubah di mol flow, maka kita akan dapatkan molar flow-nya adalah yang bersama dengan ini 258,1, ini mendekati 0, ya agak sedikit. Toluennya yang 0,1, ya 0,1. Nah, kemudian untuk produk bawahnya kita bisa dapatkan, ya kita lihat tadi composition-nya, kemudian basisnya kita ubah menjadi mol flow, maka kita bisa dapatkan nilai dari ini molar flow-nya yang 84,4, yang hampir mendekati dengan yang ini 5,1. Oke. Nah, jadi ini sudah kita selesaikan untuk bagian separator. Baik, sebelum kita gabungkan, nanti setelah ini kita akan gabungkan semua flowsheet ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Simak untuk video berikutnya tentang untuk menyelesaikan simulasi hidrodealkilasi toluen. Sampai ketemu.